Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2104513. Baiklah, di sini pada hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian mengenai dasar-dasar SIG. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertiannya. Pengertian SIG yaitu merupakan sistem informasi grafis yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data spasial atau ruangan. Dalam kita membuat data, tentu kita harus mempunyai operatornya atau usernya, dan yang kedua yaitu kita harus mempunyai hardware-nya, perangkat kerasnya, dan yang ketiga itu kita mempunyai software seperti ArcGIS, dan selanjutnya kita harus membuat datanya, dan yang terakhir metodenya. Yang kedua yaitu kita masuk dengan komponen dalam sistem informasi geografis ini. Komponen sistem informasi geografis yaitu terdiri dari perangkat keras hardware, yaitu seperti CPU, dan yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pemrograman komputer. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menyimpan, memasukkan data, dan mengeluarkan data. Contoh software yang bisa kita pakai yaitu ArcGIS, QuantumGIS, dan MapInfo. Dan yang ketiga itu data. Data ini data spasial atau peta, dan data foto citra udara dan satelit, dan data atribut seperti data penduduk, data pemukiman, data industri, data pertambangan. Adapun jenis data informasi geografis yaitu jenis datanya yaitu data spasial atau ruangan. Data spasial atau ruangan ini menggambarkan fenomena atau posisi geografis dari suatu letak wilayah. Dan data spasial ini terbagi menjadi dua, yaitu data spasial bentuk vektor. Data spasial bentuk vektor ini merupakan data spasial yang disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Bentuk data spasial yang pertama yaitu titik, contohnya yaitu posisi terminal, dan yang kedua yaitu garis, polilen, contohnya jaringan jalan. Dan yang kedua yaitu data spasial bentuk raster. Data ini disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid pada komputer, yang disebut juga dengan sel atau pixel. Nah, di kalangan sekarang fenomena banyak terjadi di provinsi kita, yaitu provinsi Sumatera Barat. Itu kita ambil contohnya dari fenomena dari Tinjau Lawit, yaitu mengalami kelongsoran. Nah, dari sana kita dapat membuat data rawan longsornya. Dan yang kedua itu ada fenomena yang terjadi dari daerah yang kena bencana Gelondo itu di
agam atau gimana itu, lupa saya. Dan di sana kita bisa membuat data, yaitu data rawan banjir. Nah, balik lagi ke diskusi kita, yaitu kemudian data atribut. Data atribut ini adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi penjelasan dari sesuatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Data atribut ini ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini berbentuk angka-angka atau statistik, contohnya jumlah penduduk. Dan data kualitatif ini data kualitas atau mutu, contohnya tingkat kesuburan tanah sumber datasheet. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu tahap pengerjaannya. Bagaimana sih cara kerja sistem informasi geografis ini? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tahap pemasukan data. Nah, data yang dapat diolah oleh SIG ini adalah data geospasial, yaitu data tentang lokasi, geografi, dimensi atau ukuran. Karakteristik objek alam atau buatan manusia terdapat di permukaan bumi. Data geospasial ada dua data, yaitu data grafis, geometris, yaitu data sheet yang berbentuk vektor dan raster. Data vektor ini memiliki arah dan jarak, sementara data raster berbentuk piksel. Nah, proses pemasukan data sheet tadi dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pemasukan data sheet yaitu akuisisi, merupakan proses awal berupa pemasukan dan perekaman data dalam komputer. Dan yang kedua yaitu editing. Editing ini merupakan proses perbaikan hasil digitasi. Dan yang ketiga yaitu pembangunan topologi data. Ini dapat dilakukan membedakan dari titik, garis, dan area. Dan yang keempat itu pemberian atribut tabel. Yang kelima yaitu transformasi koordinat. Transformasi koordinat ini yaitu tahapan transformasi dari koordinat hasil digitasi ke koordinat yang sesuai di lapangan. Dan yang kedua yaitu tahap pengelolaan data. Bagaimana sih cara mengelola data ini? Pengelolaan data ini bertujuan untuk menyiapkan data yang telah dapat diolah lebih lanjut pada tahap berikutnya. Tahap pengelolaan data itu ada dua, yaitu pengarsipan. Pengarsipan ini bertujuan untuk menyimpan data yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu pemodelan, yang dilakukan untuk membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi yang baru. Dan selanjutnya yaitu tahap manipulasi dan analisis data. Nah, di tahap manipulasi dan analisis data ini adalah ciri utama SIG. Pada tahap ini, proses pembentukan peta yang baru yang telah diolah baik secara manual maupun komputerisasi. Kemampuan SIG dalam analisis data spasial ini dan atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi. Yang pertama itu buffering, yaitu pembuatan poligon berdasarkan jarak yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu scoring. Scoring ini adalah memberikan nilai dari sifat parameter yang digunakan dalam analisis tersebut. Yang terakhir yaitu overlay. Overlay ini adalah penggabungan data dari dua grafis. Overlay ini dapat dilakukan dengan metode identity, union,
intersection, dan metode update. Nah, lebih kurang mohon maaf. Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan, adakah sesuai yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ananda bisa kembali mengkaji ulang materi kita ini dengan Bapak kirimkan paket ke grup WA kita. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati sendiri ya. Nah,